Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama saya Sinta Aprilia Ningrum, mahasiswi program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai seleksi bahan pustaka sebagai salah satu materi dalam mata kuliah manajemen koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti Shum MIP. Koleksi merupakan salah satu unsur utama dalam perpustakaan. Bahkan dapat dikatakan koleksi menentukan kualitas perpustakaan, karena jika koleksi yang tersedia di perpustakaan tersebut berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna atau pemustaka, maka dapat dikatakan bahwa perpustakaan tersebut dapat melayani penggunanya dengan baik. Sehingga sebelum koleksi tersebut diadakan, maka diperlukan seleksi pada bahan pustaka yang akan diadakan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan seleksi bahan pustaka di perpustakaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Sehingga, yuk simak berikut penjelasan mengenai seleksi bahan pustaka. Cekidot. Apa sih pengertian dari seleksi bahan pustaka? Seleksi bahan pustaka merupakan suatu proses mengidentifikasi bahan pustaka yang nantinya akan ditambahkan pada jajaran koleksi yang telah ada di perpustakaan. Tujuan dari seleksi bahan pustaka adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi bahan pustaka apa saja yang dibutuhkan oleh pemustaka, sehingga koleksi yang terdapat di perpustakaan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat guna oleh para pemustaka atau pengguna. Selanjutnya yaitu proses seleksi bahan pustaka. Proses seleksi bahan pustaka melewati 5 tahapan atau 5 proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan koleksi. Jadi pemustaka harus mengidentifikasi dan menemukan koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan oleh para pemustaka. Yang kedua yaitu menentukan dana yang tersedia. Hal ini erat kaitannya dengan anggaran perpustakaan. Di sini, para pustakawan dapat menentukan dana atau anggaran yang tersedia untuk proses seleksi bahan pustaka yang nantinya akan melakukan proses pengadaan bahan pustaka. Yang ketiga yaitu mengalokasi dana. Setelah ditentukan anggaran untuk melakukan seleksi bahan pustaka dan nantinya menuju pada proses pengadaan bahan pustaka, sekarang pustakawan melakukan alokasi dana yang tadinya dari berupa anggaran, kemudian dana tersebut dicairkan untuk proses-proses seleksi bahan pustaka dan nantinya untuk pengadaan bahan pustaka. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana perolehan bahan pustaka. Jadi di sini pustakawan harus menyusun rencana-rencana bagaimana bahan pustaka yang telah diseleksi tersebut atau yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan para pemustaka dapat diperoleh, baik itu dengan cara pembelian, tukar-penukar, gibah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menelusur bahan pustaka yang diinginkan. Caranya dengan mencari link-link atau tempat perolehan bahan pustaka yang telah diinginkan tersebut, baik itu di penerbit maupun di toko buku. Selanjutnya yaitu pihak yang dapat melakukan seleksi bahan pustaka. Yang pertama yaitu pustakawan. Pustakawan merupakan pihak atau orang yang melakukan segala kegiatan di perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan seperti kegiatan administrasi dan kegiatan operasional perpustakaan. Yang kedua yaitu subjek spesialis seperti guru dan dosen. Ini khususnya seperti di perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah, pihak guru dan dosen dapat ikut serta dalam proses seleksi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu pimpinan di organisasi
organisasi induk, contohnya seperti kepala sekolah di perpustakaan. Sekolah merupakan contoh dari organisasi induk yang menaungi perpustakaan sekolah yang dimilikinya. Yang keempat yaitu komisi perpustakaan, dan yang kelima yaitu anggota lain. Anggota lain ini contohnya seperti peneliti atau pihak-pihak yang mengetahui tentang kebutuhan koleksi yang dibutuhkan oleh para pengguna atau pemustaka. Setelah membahas mengenai pihak yang dapat melakukan seleksi pada bahan pustaka, selanjutnya kita bahas pihak yang berwenang melakukan seleksi. Siapa saja sih pihak yang berwenang? Hal ini dibedakan menurut jenis perpustakaannya. Yang pertama yaitu perpustakaan sekolah. Pihak yang berwenang di perpustakaan sekolah yaitu kepala sekolah dan wakilnya beserta dengan. Yang kedua yaitu perpustakaan umum. Pihak yang berwenang untuk melakukan seleksi bahan pustaka di perpustakaan umum yaitu Dewan Penasehat atau donatur perpustakaan dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar perpustakaan tersebut. Yang ketiga yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Pihak yang berwenang untuk melakukan seleksi yaitu pimpinan universitas atau rektor. Yang kedua yaitu pimpinan fakultas atau dekan, dan yang ketiga tentunya yaitu dosen dan pustakawan. Yang keempat yaitu perpustakaan khusus. Pihak yang berwenang yaitu pimpinan institusi, orang-orang yang mengetahui tentang kebutuhan institusi tersebut, contohnya seperti peneliti atau orang yang melakukan riset di perpustakaan tersebut. Keputusan terakhir hasil pemilihan atau seleksi bahan pustaka tersebut kembali lagi kepada tangan pustakawan. Akankah koleksi yang telah diseleksi tersebut akan diadakan atau tidak, karena pustakawan lebih mengetahui mengenai keadaan koleksi, prioritas pengadaan agar koleksi seimbang, dan anggaran yang tersedia untuk proses pengadaan bahan pustaka tersebut. Tapi proses seleksi bahan pustaka ini tidak dapat dilaksanakan oleh sembarangan pustakawan loh. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pustakawan agar dapat melakukan seleksi pada bahan pustaka. Yang pertama yaitu memahami kebijakan pengembangan koleksi. Yang kedua yaitu dapat bekerja sama dengan pustakawan lain, staf pengajar, unsur pemimpin, toko buku, dan penerbit. Yang ketiga, memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan dan kecenderungan tren. Yang keempat, dapat menggunakan alat bantu seleksi. Yang kelima, dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, telepon, handphone, faksimiles, dan lain-lain. Yang keenam, memahami dan mengikuti persyaratan dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku atau bahan pustaka. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan koleksi. Prinsip pengembangan koleksi yang pertama yaitu dipilih dengan cermat. Cermat di sini harus teliti, jangan sampai koleksi yang benar-benar dibutuhkan oleh pemustaka malah tidak dipilih, sehingga nanti keinginan atau kebutuhan pemustaka tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka, karena kembali lagi dengan tujuan dilakukannya seleksi bahan pustaka yaitu untuk menyediakan bahan pustaka atau koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustakanya. Yang ketiga yaitu sesuai dengan peraturan tertulis yang menjadi kebijakan pengembangan koleksi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab perpustakaan yang bersangkutan. Dibentuknya prinsip seleksi bahan pustaka tersebut juga memiliki tujuan loh. Apa saja sih tujuan dari prinsip seleksi bahan pustaka? Yang pertama yaitu memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diperlukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Yang kedua yaitu memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu menyediakan dan memperoleh bahan pustaka yang berisi hiburan atau rekreasi, karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari perpustakaan yaitu fungsi rekreasi atau hiburan. Yang keempat yaitu mengawetkan bahan pustaka penting yang menggambarkan perkembangan lembaga induk. Selanjutnya yaitu pandangan yang membangun koleksi bahan pustaka. Terdapat 3 pandangan. Yang pertama pandangan tradisional, kedua pandangan liberal, dan yang ketiga pandangan pluralistik. Pandangan tradisional merupakan pandangan yang melihat bahan pustaka dari segi intrinsiknya atau nilai yang terkandung dalam bahan pustaka. Jika bahan pustaka tidak bermutu, maka bahan pustaka tidak akan diadakan. Yang kedua yaitu pandangan liberal, yaitu pandangan yang melihat bahan pustaka
berdasarkan popularitas, yaitu bahan pustaka akan diadakan jika banyak diminati dan dibaca oleh para pemustaka. Dan yang ketiga yaitu pandangan pluralistik, menggabungkan antara pandangan tradisional dan pandangan liberal sehingga mencakup nilai intrinsik dan popularitas bahan pustaka. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka tidak boleh sembarangan. Terdapat kriteria-kriteria. Yang pertama yaitu judul harus sesuai dengan lembaganya. Yang kedua, judul harus sesuai dengan tingkat penggunanya. Yang ketiga, pengarangnya sudah terkenal. Yang keempat, informasi yang terdapat dalam buku tersebut berbobot, tahan lama dan tidak cepat berubah. Yang kelima, penerbitnya sudah terkenal di bidangnya. Yang keenam, edisi dan tahun terbaru. Dan yang ketujuh sangat penting adalah harganya cukup pantas. Dalam melakukan seleksi bahan pustaka, seringkali ditemui variasi seleksi bahan pustaka. Hal tersebut timbul karena perbedaan institusi atau lembaga yang menaungi perpustakaan maupun jenis perpustakaan itu sendiri, baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan umum maupun perpustakaan perguruan tinggi. Saat membahas seleksi bahan pustaka, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas alat bantu seleksi bahan pustaka. Alat bantu seleksi bahan pustaka ini memiliki fungsi yang pertama memudahkan pemilihan bahan pustaka yang diinginkan, dan yang kedua sebagai alat verifikasi dan identifikasi, yaitu digunakan untuk mengetahui identitas bahan pustaka seperti pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, bahkan keberadaan bahan pustaka tersebut masih ada di pasaran atau tidak. Alat bantu seleksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama sebagai alat bantu seleksi. Artinya, alat bantu seleksi ini dapat membantu pustakawan untuk menentukan koleksi-koleksi apa saja yang akan diseleksi. Karena alat bantu seleksi ini tidak hanya memuat data bibliografi saja, namun juga memuat keterangan-keterangan yang dapat membantu pustakawan untuk menentukan keputusan dalam menyeleksi bahan pustaka. Yang kedua yaitu sebagai alat identifikasi dan verifikasi. Hal ini menyangkut mengenai data bibliografi yang termuat dalam alat bantu seleksi tersebut, seperti katalog pengarang, katalog buku, katalog perpustakaan, data-data bibliografi, dan tinjauan buku. Selain itu, terdapat 8 kategori alat bantu seleksi. Yang pertama yaitu informasi, buku yang baru diterbitkan. Yang kedua yaitu katalog, brosur, dan lembar promosi. Yang ketiga, tinjauan buku-buku baru. Yang keempat, bibliografi nasional. Dan yang kelima, pangkalan data online. 6. Buku-buku terbaik, daftar yang direkomendasikan, dan koleksi inti. 7. Bibliografi subjek. Dan 8. Daftar tambahan koleksi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai seleksi bahan pustaka. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.